Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita masih menikmati kebaikan Tuhan hingga hari ini. Melalui tayangan ini kita bersama-sama saling menguatkan dan menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Alkitab memberikan sebuah kisah yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca, maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dijelaskan bahwa Ishak diberkati 100 kali lipat setelah Ishak menabur di tanah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah penjelasan mengapa Ishak menabur di tanah yang ditunjukkan Tuhan dan diberkati 100 kali lipat. Di Ulangan 11 ayat 10 dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di mana ketika kelaparan terjadi, Ishak harus pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan Allah. Ishak tidak diperbolehkan untuk pergi ke Mesir karena alasan ini. Ketika Ishak menabur di tanah itu, di tanah yang Tuhan sudah tunjukkan, bercocok tanam, Ishak tidak dengan berjerih lelah datang mengairi tanamannya. Setelah bercocok tanam, setelah menabur di sana, Ishak harus bergantung kepada air hujan, sumber air yang ada di atas, bukan sumber air di Sungai Nil. Artinya apa? Ishak harus setiap saat menantikan kebaikan, kemurahan Tuhan. Ishak harus setiap saat melihat ke atas dan tidak bergantung pada sumber air yang ada di bawah, yaitu Sungai Nil. Ishak tidak melihat ke bawah. Ishak hanya fokus melihat ke atas dan menantikan kemurahan Tuhan, menantikan kebaikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan Ishak di sini? Tidak ada. Ishak hanya bergantung dari kemurahan Tuhan. Ishak hanya banyak melihat ke atas dan menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang Ishak lakukan selain menantikan kemurahan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberkati usahanya, menolong, memberkati apa yang dia sudah tabur, menolong, memberkati apa yang sudah dia kerjakan. Ishak tidak dengan susah payah mencari air, pergi ke Sungai Nil, membawa air dan mengairi tanamannya, mengairi apa yang dia sudah tabur. Tetapi Ishak hanya keluar dan melihat ke atas, menantikan kemurahan Tuhan, menantikan sumber air yang dari atas yang akan memberkati, yang mengairi kebutuhan tanamannya. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti Ishak sedang berada di dalam situasi kelaparan yang tidak biasa, situasi yang tidak mendukung, situasi yang membuat sebenarnya orang-orang bisa kekurangan, tetapi justru Ishak menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan, menikmati hasil 100 kali lipat dari bercocok tanam, dari apa yang dia sudah tabur, semata-mata karena Ishak tidak bergantung kepada usahanya, tapi Ishak bergantung kepada Tuhan. Ishak hanya berharap kepada sesuatu yang dari atas, sumber yang tidak terbatas, sumber yang dari atas, bukan sumber yang dari bawah, bukan sumber yang dari dunia, mengharapkan kemurahan Tuhan, mengharapkan kebaikan Tuhan. Di masa sekarang Bapak Ibu, di masa sekarang ini Tuhan mau kepada setiap kita agar senantiasa hanya berharap, percaya kemurahan Tuhan, berharap dan bergantung kepada sumber yang tidak terbatas, sumber yang dari atas, bukan bergantung pada sumber yang dari dunia ini. Semakin kita melihat ke atas, semakin kita akan melihat sumber yang tak terbatas akan mengalir dalam kehidupan kita, akan memelihara kehidupan kita, akan memberkati kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat berhasil, dan Tuhan akan menolong semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena kebaikan Tuhan, semata-mata karena Tuhan Allah. Selamat menikmati kebaikan Tuhan, selamat melihat dan merasakan anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita. Shalom.